Dalam proses pembelian suatu produk, terdapat sebuah tahap yang disebut dengan pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk barang atau jasa. Nah, proses ini terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama, dimulai dari pengenalan masalah, yang merupakan persepsi mengenai perbedaan kondisi ideal dan aktual. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu mencari informasi yang relevan dan berpotensi memberikan solusi. Yang ketiga, penilaian alternatif, yaitu menilai berbagai alternatif yang nantinya akan membentuk suatu pilihan. Kemudian yang keempat, keputusan membeli, yaitu aksi yang dipilih untuk akhirnya membeli produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, poin yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu menggunakan alternatif yang dipilih untuk dievaluasi kembali untuk mengetahui hasil yang didapat. Dalam menentukan sebuah pemilihan, terdapat 3 atribut evaluasi yang penting, yaitu harga, yang kedua merek, dan yang ketiga negara asal produk. Nah, dari ketiga kriteria tersebut mempengaruhi aspek performa produk, harga diri konsumen, serta kekaguman teman. Nah, dalam hal ini ada 4 tipe-tipe keputusan pembelian. 1. Pemecahan masalah secara luas atau disebut juga dengan extend problem solving, di mana hal ini pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Kedua, pemecahan masalah secara terbatas atau disebut juga dengan limited problem solving. Dalam mengambil keputusan tipe ini, biasanya pelanggan cukup mengandalkan informasi pribadi. Yang ketiga, pembelian tidak terencana atau disebut juga dengan impulse buying. Biasanya, keputusan ini muncul secara spontan atau seketika setelah konsumen melihat barang dagangan. Yang keempat, pengambilan keputusan secara kebiasaan atau disebut juga dengan habitual decision making. Ada 2 hal yang muncul sebagai faktor dalam pengambilan keputusan ini, yaitu kesetiaan dan kepercayaan sebuah merek dan toko. Nah, hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk. Contoh penerapan tahap-tahap keputusan pembelian dada ayam. Yang pertama, pengenalan masalah. Saat siang hari, aku merasa lapar. Tiba-tiba, aku kepikiran untuk membeli makanan. Kemudian yang kedua, pencarian informasi. Aku browsing-browsing di Shopee Food, enaknya makan apa ya buat mengganjal perut lapar ini, dan aku kepikiran untuk membeli ayam. Kemudian yang ketiga, penilaian alternatif. Kata ibu, lebih baik dada ayam aja pesannya. Alasannya dagingnya lebih banyak dan harganya juga sama dengan paha ayam. Selanjutnya yang keempat, keputusan membeli. Akhirnya, aku memutuskan untuk memesan dada ayam melalui Shopee Food tadi. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah ayam datang dan langsung aku nikmati, kemudian muncullah perasaan senang, puas, kenyang. Karena dada ayam adalah pilihan yang tepat di saat kondisi perut benar-benar lapar. Nah, jadi seperti itu contoh penerapan tahap-tahap pembelian dada ayam.
Zaman sekarang, kita semua sudah dimudahkan dalam kecanggihan teknologi. Salah satunya yaitu handphone. Alat yang sering kita sebut handphone ini fungsinya sangat banyak. Mulai dari pesan makanan, bepergian pakai ojek online, sampai belajar pun kita lakukan lewat HP kita. Tapi, tahukah kamu, handphone sebagai kecanggihan teknologi ini merupakan difusi inovasi loh. Dan apakah itu difusi inovasi? Yuk, simak videonya ya! Difusi inovasi terdiri dari dua kata, yaitu difusi dan inovasi. Difusi artinya penyebaran dan inovasi artinya gagasan atau ide. Jadi, apa sih difusi inovasi itu? Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Menurut Rogers, difusi adalah proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Sedangkan inovasi ialah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi inovasi tersebut. Terdapat 4 elemen difusi inovasi, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Yuk kita bahas satu-satu. Inovasi. Inovasi adalah gagasan, ide, atau objek baru yang akan didifusikan. Ide atau objek baru yang dikatakan sebagai inovasi jika di dalamnya terdapat kebaruan, memiliki ciri khas, memiliki tujuan, dan terencana. Menurut Rogers, terdapat 5 karakteristik inovasi, yaitu relative advantage. Relative advantage merupakan inovasi harus lebih baik dari inovasi sebelumnya. Compatibility merupakan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Complexity, semakin sulit inovasi, semakin sulit untuk diadopsi. Triability, merupakan inovasi dapat diuji coba dalam kondisi sebenarnya. Observability adalah hasil inovasi dapat dilihat dan diamati sehingga mempercepat proses adopsi. Dalam kasus handphone ini, handphone merupakan sebuah inovasi yang dicetuskan pada awalnya hanya sebagai media untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun, saat ini handphone memiliki fungsi lebih dari itu. Karena adanya inovasi yang dilakukan secara terus-menerus, dengan hadirnya berbagai macam fitur yang dapat memudahkan berbagai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mendifusikan inovasi. Pemilihan saluran komunikasi disesuaikan dengan sasaran inovasi. Komunikasi massa lebih efektif untuk menciptakan pengetahuan inovasi bagi masyarakat luas, sedangkan komunikasi interpersonal lebih efektif untuk mengubah sikap individu terhadap inovasi. Dalam kasus handphone ini, saat menyalurkan inovasi baru mengenai handphone, lakukan dengan komunikasi massa dengan menyebarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian, komunikasi secara interpersonal antara pembuat inovasi dengan calon adopsi inovasi. Selanjutnya, waktu. Waktu adalah elemen yang tidak dapat diabaikan karena berhubungan dengan proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan, dan tingkat adopsi inovasi. Dalam kasus handphone ini, inovator mempertimbangkan waktu inovasi karena ia menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima inovasi baru, yaitu handphone, secara cepat dan terus memantau waktu agar mengetahui dalam kurun berapa lama inovasi dapat diadopsi. Terakhir, yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah seperangkat unit yang terkait untuk memecahkan masalah agar mencapai tujuan bersama.
Elemen sistem sosial berarti tempat berlangsungnya proses difusi. Yang harus diperhatikan dalam sistem sosial adalah bahwa dalam sistem sosial memiliki struktur dan norma yang berbeda. Dalam kasus handphone ini, mula-mula inovator mendifusikan inovasinya kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut sistem sosial. Setelah melalui proses tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi, akhirnya masyarakat bisa menerima inovasi, yaitu handphone. Jadi kesimpulannya, handphone merupakan suatu difusi inovasi yang pengadopsiannya butuh waktu lama dalam sistem sosial, dan hadirnya handphone menjadi kebudayaan baru bagi masyarakat. Dengan adanya handphone, masyarakat bisa berkomunikasi jarak jauh, pesan makanan, transaksi dengan mudah, belajar online, dan melakukan segala hal yang dulunya dilakukan secara manual dan ribet, namun sekarang segalanya bisa dilakukan hanya lewat handphone.